Untuk Bapak pejabat yang tidak saya hormati, Anda itu kenapa sih? Sama hukum tidak takut, sama Tuhan tidak takut. Giliran bendera One Piece dikibarkan, kalian langsung teriak, ini ancaman NKRI. Matamu ancaman. Itu tuh bentuk kekecewaan rakyat kepada kalian. Justru ancaman NKRI itu pejabat-pejabat korup macam kalian. Man, minta rokok sebatang. Lucu ya, ketika rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibilang provokator pemecah belah. Padahal itu simbol suara nurani yang lelah melihat ketidakadilan. Tapi apa jadinya? Suara hati rakyat malah dituduh provokasi, dituduh pemecah belah. Padahal yang sesungguhnya pemecah belah adalah kebijakan yang tidak pernah berpihak pada rakyat. Guru, apakah mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan itu artinya saya anti nasionalisme dan tidak menghargai jasa pahlawan? Haha, tidak cucuku. Bendera Jolly Roger One Piece itu punya arti filosofi yang dalam tentang kebebasan dan kemerdekaan. Jangan berpikir terlalu sempit. Coba kalian renungkan ini. Apakah pengorbanan pahlawan kita dulu sudah ditebus dengan keadilan, kedaulatan, dan kemakmuran? Jangan takut dibilang anti nasionalisme. Karena hari ini yang paling lantang teriak nasionalisme justru mereka yang paling rajin korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pelarangan pengibaran bendera One Piece yang menurut saya sangat membagongkan sekali ya. Kok bisa-bisanya bendera One Piece dianggap provokatif dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lah, yang justru mengancam persatuan dan kesatuan NKRI itu para koruptor, Pak. Ya. Para koruptor bro yang mengancam persatuan dan kesatuan, ya kan? Apalagi yang sudah jelas-jelas divonis bersalah, malah dibebaskan. Itulah yang justru berpotensi menyebabkan perpecahan, disintegrasi bangsa, ya. Itulah yang mengancam persatuan bangsa dan negara. Lagian, ya kan? Sejak kapan sih mengibarkan bendera lain di Indonesia ini dilarang, ya kan? Di masa Piala Dunia saja, banyak bendera negara asing dikibarkan setinggi-tingginya di Indonesia. Di atas gedung-gedung tinggi, di atas rumah-rumah tingkat, ya, di atas-atas pohon. Hah? Iya, di masa Piala Dunia saja banyak bendera asing yang dikibarkan tinggi-tinggi, bro. Terbaru, ya kan? Bendera Palestina malah dikibarkan oleh salah satu anggota DPR di dalam gedung DPR. Emang sudah pada mabuk kecubung pejabat di negeri ini, ya kan? Yang begitu nggak diapa-apain, tetapi mengibarkan bendera One Piece yang merupakan bukan bendera negara manapun, organisasi manapun, malah dilarang, dianggap provokatif dan mengancam persatuan. Aduh, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Untuk Bapak pejabat yang tidak saya hormati, Anda itu kenapa sih? Sama hukum tidak takut, sama Tuhan tidak takut. Giliran bendera One Piece dikibarkan, kalian langsung teriak, ini ancaman NKRI. Matamu ancaman. Itu tuh bentuk kekecewaan rakyat kepada kalian. Justru ancaman NKRI itu pejabat-pejabat korup macam kalian. Man, minta rokok sebatang. Nah, apa yang saya spill di bagian opening tadi, ya kan? Untuk para pejabat, gimana sih? Para bapak pejabat yang tidak saya hormati sama sekali. Ada kata-kata mutiara tadi di tengah-tengah ya, dan ini bukan sebuah umpatan gitu ya, bukan kata-kata yang melanggar ya, bukan ujaran kebencian ya, yaitu istilah dengan kata-kata apa tadi? Matamu.
Ya, ini adalah sebuah ungkapan kekecewaan begitu ya. Kalau memang ini dianggap ya tidak pantas ya tolong di skip dan jangan diikuti. Tapi saya sependapat dengan bagian terakhir yang disampaikan oleh konten kreator barusan, bahwa yang justru mengancam persatuan bangsa dan negara itu adalah para koruptor. Udah fix itu, no debat ya, nggak ada, nggak bisa didebat lagi. Oke, lanjut. MPR melarang pengibaran bendera One Piece dan minta aparat untuk menindak warga karena dikatakan ini merupakan tindakan yang tidak boleh tersebar luas karena ini makar dan provokasi. Ini pengibaran bendera One Piece udah mulai tersebar di seluruh Indonesia loh. Iya bener banget, apalagi kan mendekati 17 Agustus. Jadi ini tuh menimbulkan kekhawatiran karena menurut MPR penyebaran bendera One Piece ini dianggap makar provokasi. Ini kan sebenarnya bendera Jolly Roger, jadi lambang ikonik dari manga One Piece, simbol bajak laut, dan dianggap merupakan provokasi di dunia nyata. Ini cara-cara yang provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Tidak boleh, kata salah satu anggota MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis 31 Juli lalu. Ia bahkan sempat meminta untuk aparat menindak masyarakat yang masih mengibarkan bendera One Piece. Bendera ini bahkan udah dijual di toko-toko online kan? Iya, ini tuh udah marak terjual di toko online. Bahkan ada salah satu orang yang bekerja di konveksi itu kaget karena membludaknya permintaan pesanan bendera One Piece yang dikatakan merupakan gerakan masyarakat untuk melawan rezim pemerintahan. Dan sebagai bentuk respons atas apa yang terjadi pada saat ini di tengah kebijakan-kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat. Dasar hukumnya apa tuh Pak? Ada ribuan orang loh yang pasang bendera itu yakin semuanya mau dipidanakan. Hah? Kalau emang aturannya seperti itu, berarti Gibran yang pernah pakai pin itu juga dipidanakan juga. UMKM yang jual bendera-bendera tersebut dipidanakan. Ya, termasuk pencipta anime tersebut. Jangan ragu-ragu juga Pak, karena itu juga harus dipidanakan. Atau Bapak, kenapa nggak lebih pilih mengerjakan kasus-kasus yang redup tuh kayak judi online gitu? Kenapa itu bisa redup? Apa jangan-jangan karena apa ya kira-kira? Iya, jadi yang melarang itu adalah MPR ya, menurut netizen barusan. Dan menarik sekali bagi saya, karena pelarangan itu kan harus ada aturannya, kan seperti itu. Sesuatu bisa dilarang kalau ada aturannya. Nah sekarang kita perlu bertanya, aturan yang mana yang melarang pengibaran bendera One Piece? Coba bayangin, ya kan? Jangan cuma asal jeplak aja, pengibaran bendera One Piece dilarang, tapi nggak ada aturannya. Itu kan berarti seenak udel dia sendiri aja, ya kan? Iyalah, kok bisa mengatakan provokasi? Hah? Provokasinya di mana? Bendera One Piece dipasang di bawah bendera merah putih, ya kan? Nah, bendera merah putih tetap diagungkan, diutamakan. Nah, kesalahannya di mana coba? Melanggar aturannya di mana? Tunjukkan aturannya kalau memang ada. Lanjut. DPR bilang pengibaran bendera One Piece bisa memecah belah bangsa. Fix, yang bilang dia tidak paham, fix dia gurosei. Bendera One Piece, bendera Jolly Roger itu bendera yang dipakai sebagai lambang perlawanan kepada pemerintah yang korup, pemerintah yang zalim, pemerintah yang hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya seperti Tenryubyuto, itu mau dibasmi. Kalau tujuan DPR mau bikin pemerintahan yang mensejahterakan rakyat, jangan larang bendera One Piece, karena tujuannya sama, mau perang melawan pemerintah yang korupsi, rasisme, nepotisme sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar. Sekarang kalau dilarang, berarti yang melarang mendukung pemerintahan yang korup, yang nepotisme. Fix gurosei. Siapa sebenarnya yang memecah belah bangsa? Iya, saya walaupun tidak mengikuti One Piece terus-menerus teman-teman, tetapi ya saya mengerti ya, mendengar-dengar ketika scroll-scroll media sosial kan sering itu muncul kan seperti itu. Jadi ya yang alergi, yang takut dengan bendera One Piece ya sudah bisa ditebak, mereka adalah golongan orang-orang ya kan yang tidak suka dengan pemerintahan yang bersih, karena One Piece ini semangatnya adalah membersihkan pemerintahan yang kotor, ya kan? Nah, sementara ketika semangat itu disuarakan melalui pengibaran bendera, walaupun benderanya tetap berada di bawah bendera merah putih, ya kan? Dianggap mengancam dan bersifat provokasi atau provokatif. Lah, gimana ceritanya, ya kan? Berarti kali yang ibaratnya kebakaran jenggot ini patut diduga jangan-jangan ya mereka bagian dari orang-orang yang seperti itulah. Lanjut. Mengibarkan bendera One Piece bisa dipenjara, bisa terkena pidana, kata Menko Polkam.
Nah, pertanyaan saya, memang apa sih daruratnya bendera One Piece? Sementara kemarin ada anggota DPR yang mengibarkan bendera Palestina saat rapat paripurna. Bapak diam. Bendera Palestina itu bendera negara lain, sementara bendera One Piece itu bukan bendera sebuah negara. Kenapa dipermasalahkan? Padahal masyarakat Indonesia mengibarkan bendera itu karena bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan, terutama kepada Presiden Prabowo yang telah membebaskan para koruptor. Nah, apa yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Bendera Palestina saja dikibarkan di dalam gedung DPR. Nggak ada yang protes gitu loh. Nggak ada yang menggubris, nggak ada yang melarang apalagi menahan yang bersangkutan. Nah ini bendera One Piece, lambangnya itu tengkorak ya kan. Kemudian ada silangnya itu tulang juga gitu kan. Ini bukan benderanya organisasi manapun, bukan benderanya partai manapun, bukan benderanya negara manapun. Kok dilarang gitu tuh loh? Ya kan, seharusnya yang dilarang itu mengibarkan bendera negara lain di gedung DPR, itu yang seharusnya dilarang. Lanjut. Teman-teman, ini lagi rame viral tentang bendera One Piece. Banyak juga yang bertanya kepada saya, Bang, apa kita melanggar hukum kalau mengibarkan bendera One Piece katanya. One Piece itu apa sih? Ya, One Piece itu adalah sebuah cerita fiksi yang mengisahkan cerita bajak laut, menceritakan petualangan tokohnya bernama Monkey Luffy ya, dengan topi jeraminya itu. Benderanya itulah yang One Piece. Nah, apa boleh dikibarkan nanti 17 Agustus? Terkait dengan bendera ini diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya teman-teman. Di pasal 17 bunyinya begini, dalam hal bendera negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama. Ayat 2-nya, bendera negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikibarkan sebagai berikut. Apabila ada satu bendera negara lain, bendera negara ditempatkan di sebelah kanan. Itu dia. Jadi bendera kita tetap yang diistimewakan walaupun ada bendera negara lainnya. Sekarang kalau bendera One Piece, apakah itu bendera negara? Itu bukan ya. Bendera One Piece itu sama dengan panji-panji. Itu diatur di pasal 21 ayat 1. Dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan dengan ketentuan. Apabila sebuah bendera atau panji organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan. Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji, bendera negara dipasang di tengah. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, bendera negara dibawa di depan rombongan. Begitu, kira-kira begitulah. Jadi harus diutamakan bendera kita. Ya. Jadi di sini juga tidak ada larangan untuk mengibarkan panji-panji seperti itu ya. Selama tidak mengucilkan, selama tidak merendahkan bendera kita nggak masalah. Tapi menurut saya ya, kalau pas 17 Agustus ya janganlah. Walaupun tidak melanggar hukum ya kita tetap kibarkan bendera kita. Merdeka! Sudah jelas ya, sudah jelas. Tidak ada aturan yang melarang mengibarkan bendera One Piece ya. Ini saya bukan memprovokasi, tapi saya mendapatkan informasi tersebut barusan dari seorang netizen yang sudah kita saksikan bersama. Tidak ada satu pasal pun yang melarang mengibarkan bendera One Piece ya kan di Indonesia. Bahkan mengibarkan bendera negara lain pun diperbolehkan. Tadi ada aturannya. Mengibarkan bendera organisasi ya kan atau panji-panji tadi juga sudah di-spill oleh netizen barusan ya kan, ada aturannya. Nah sekarang pernyataannya, One Piece ini masuk kategori bendera negara ataukah bendera organisasi atau panji-panji? Dua-duanya nggak masuk ya kan. Jadi nggak ada pelarangan. Dua jenis bendera itu saja tadi nggak dilarang, cuma diatur pengibarannya di Indonesia ya kan. Saya tidak mau memprovokasi, saya tidak memecah belah, tetapi itulah yang kita dengar bareng-bareng dari netizen. Kalau misalnya dianggap keliru, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Lucu ya, ketika rakyat mengibarkan bendera One Piece, dibilang provokator pemecah belah. Padahal itu simbol suara nurani yang lelah melihat ketidakadilan. Tapi apa jadinya? Suara hati rakyat
malah dituduh provokasi, dituduh memecah belah. Padahal yang sesungguhnya memecah belah adalah kebijakan yang tidak pernah berpihak pada rakyat. DPR itu wakil siapa? Rakyat yang lapar atau kepentingan yang memberi keuntungan? Kenapa justru takut ketika rakyat mulai cerdas dan berani bicara lewat simbol sederhana? Jangan-jangan yang kalian takuti bukan bendera One Piece, tapi kesadaran rakyat yang pelan-pelan bangkit. Jangan-jangan yang kalian takuti bukan bendera One Piece, tapi kesadaran rakyat yang pelan-pelan bangkit. Guru, apakah mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan itu artinya saya anti nasionalisme dan tidak menghargai jasa pahlawan? Haha, tidak cucuku. Bendera Jolly Roger One Piece itu punya arti filosofi yang dalam tentang kebebasan dan kemerdekaan. Jangan berpikir terlalu sempit. Coba kalian renungkan ini. Apakah pengorbanan pahlawan kita dulu sudah ditebus dengan keadilan, kedaulatan, dan kemakmuran? Jangan takut dibilang anti nasionalisme. Karena hari ini yang paling lantang teriak nasionalisme justru mereka yang paling rajin korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kalian kibarkan bendera itu di hari kemerdekaan, itu justru jadi pesan keras buat para pejabat bahwa rakyat masih mempertanyakan arti kemerdekaan sejati. Ini bukan bendera provokasi. Ini adalah bendera perlawanan terhadap sistem yang timpang. Sistem yang dibuat oleh pejabat kalian yang korup. Sudah ya cucuku, guru akan kembali ke air. Semoga kalian bahagia tinggal di Indonesia. Jangan sampai miskin dan jagalah Indonesia dengan baik. Mantap, mantap. Ya, nggak seperti itulah, ya kan. Jangan dipikir mengibarkan bendera One Piece terus nasionalismenya bubar luntur. Itu mah karangan belaka. Yang bikin negara ini hancur itu bukan bendera One Piece, melainkan provokator. Ingat itu Ferguson, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, ya kurang tepat penggunaannya, atau ada istilah atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.